Halo teman-teman, masih berkaitan dengan pemutihan pajak di Provinsi Jawa Tengah 2025 teman-teman. Kali ini saya akan share ya unik ya. Jadi kalau di program kali ini, jika ada yang telat 2 tahun itu bayarnya untuk 3 tahun sekalian. Kalau ada yang telat setahun bayarnya 2 tahun sekalian. Jadi intinya jika 2025 ini bayar, jatuh tempo pajak STNK per bulan apa aja, bayarnya lagi nanti tahun 2026. Saya contohkan ini ya teman-teman. Ini ada mobil Avanza 2011, pajak telat 2 tahun. Jadi harusnya dia di 2023 itu pajak, dia tidak pajak. Nah, jadi kan kalau sampai 2025 ini dia 2 tahun ya, jadi harusnya 23, 2024 pajak. Nah ini karena jatuh temponya itu per 27 Oktober ya, tiap 27 Oktober. Nah ini harusnya kan 2 tahun kalau hitungan normal ya. Nah ini kalau pemutihan ini, dia sekalian bayar atau dihitung 3 tahun. Nah, 3 tahun, jadi dia bayar lagi nanti masih di 2026. Nah ini berlakunya notisnya ini sampai 27 Oktober 2026. Nah ini kan masih April ya teman-teman. Harusnya dia 27 Oktober 2025 itu pajak lagi kan. Tapi ini perhitungan ini tidak. Itu dia keuntungannya itu. Jadi masih 1 tahun bonus ya jadinya. Tapi kita lihat di sini. Nah di sini di notis terakhir ini Jasara Harja ini ya. Jasara Harja ini sudah dihitung 286.000, itu 2 tahun ya. Karena setahunnya ini adalah 143.000 satu tahunnya untuk mobil ya. Nah, ini sudah dihitung ini 2 tahun, ini 1 tahun ya kalau nggak salah. Jadi sudah 3 tahun untuk Jasara Harjanya. Kalau untuk PKB hanya dihitung 1 tahun. Tapi ada kenaikan untuk PKB-nya. Dan denda Jasara Harja itu ada 70.000 denda Jasara Harjanya. Ya. Nah, untuk PKB ini saya hitung ada kenaikan sekitar 12,89% ya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini masih termasuk ya cukup murah ya. Jadi pajak 3 tahun, nah 3 tahun plus bonus sampai 2026 ya, bayarnya cuma segini ya teman-teman di samsatnya. Nah padahal kalau normalnya ya habisnya lumayan, tinggal dikalikan saja kali 3 untuk PKB dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya Avanza 2011. Jadi dia bayar pajak lagi masih Oktober 2026. Padahal ini masih April 2025. Nah ini bayarnya 14 April ya. Kemudian ini lagi. Ini juga mobil Kijang KF8 2003. Nah ini pajak sebelumnya PKB-nya 129.500. Sekarang ditambah option jadi 144.500. Nah, PKB pokok dan optionnya ya. Ada kenaikan 173.000, 13,4%. Ya, jadi kenaikannya berbeda ya teman. Ini ada yang 13,4%, ada yang 12,89%. Saya juga kurang paham nih perhitungannya gimana. Ini juga teman-teman, terakhir pajak itu 2023, setelah 2 tahun. Dia jatuh tempo pembayaran setiap 7 Oktober. Nah ini ya, 7 Oktober. Nah ini ada yang dihapuskan. Ini tadi sudah yang dihapuskan ya teman-teman. Yang tadi nanti dihapuskan semua 0. Jadi ini ada yang dihapuskan 0 yang pajak 2025-nya ya. Dan ini 2024-nya ada Jasara Harja 1 kali 143.000. Kemudian sama ini di notis terakhir ada 2 kali Jasara Harja 286.000. Kemudian ini dendanya beda dengannya tadi. Ini 100.000 teman-teman. Yang tadi 70.000. Ini juga saya masih kurang paham apa waktunya lebih lama, soalnya dendanya 100.000.
Yang tadi cuma 70.000. Dan ini juga 7 Oktober 2026 nanti baru bayar pajak lagi. Padahal ini bayarnya juga kemarin 12 April 2025. Nah, jadi ada untung setahun lagi ya. Jadi sudah terhitung bayar 3 tahun sampai 2026 nanti baru bayar lagi. Ini untuk mobil tadi ada 2 ya. Dan sekarang untuk motor ya. Contoh motor. Nah, ini motor ada kalau nggak salah Honda Vario ini 2016. Nah, ini telat 1 tahun. Jadi dia harusnya 7 Oktober 2024 itu bayar tapi tidak ya. Nah, ini telat 1 tahun. Jatuh tempo lagi setelah 2004 itu kan 2025. 7 Oktober 2025 harusnya pajak. Tapi ini sudah dibayar kemarin, jadi dia bayar lagi 7 Oktober 2026. Dan ini dihitung 2 tahun. Dan yang 1 tahun ini jasa harganya kosong. Nah, di sini ditampilkan selain di sini jasa harganya dihitung 2 tahun di notis yang terakhir. Tapi yang satu ini kosong semua ya. Nah, ini ada jasa harga 70.000. Itu berarti 2 tahun ya. Kemudian 24.000 itu denda jasa harganya, saksi administrasinya. Nah, kemudian PKB-nya. Nah, ini dibagi opsi PKB. Dan untuk PKB-nya untuk motor ini ada kenaikan. Kalau saya hitung yang ini 13,81%, sekitar itu. Nah, jadi dari ketiga kendaraan tadi sama-sama ada kenaikan, tapi persentasenya berbeda-beda. Dan persamaannya adalah ini ketiga kendaraan ini tadi jatuh temponya masih tiap bulan Oktober ya. Jadi ini masih 1,5 tahun, sekitar 1,5 tahun lagi baru pajak lagi. Itu uniknya teman-teman. Jadi ada nilai plusnya pemutihannya ya, cuma bayar jasa raja saja katanya terhitung. Itu sudah masa aktifnya bertambah 1 tahun ya. Jadi 1,5 tahun lagi baru bayar pajak. Ini untuk ketiga kendaraan tadi. Nah, jadi untuk program pemutihan tahun 2020 ini di Jawa Tengah salah satu keuntungannya itu. Walaupun PKB-nya ya naik ya sedikit, ya lumayan sih kalau buat kita persentase segitu, tapi ya kalau yang telat-telat seperti ini keuntungannya sudah cukup lumayan. Karena 1,5 tahun lagi contohnya ini baru bayar pajak lagi. Jadi teman-teman misal ada yang telat 1 tahun, 2 tahun jangan ragu, pajak saja. Yang jatuh temponya bulan 5 ke atas sampai bulan Oktober, November, Desember kan lumayan. 1,5 tahun lebih baru bayar pajak lagi. Gitu ya teman-teman. Ini salah satu yang unik saya share. Oke, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman. Terima kasih.